Nah itulah Demokrat ngotot di Pilpres 2024 ini Agus Yudhoyono harus jadi calon wakil presiden Anies Baswedan di koalisi perubahan. Kasian, Demokrat masih ngarep AHY Cawapres Anies, tapi tak dilirik Nasdem dan PKS. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Saya di berbagai tempat ngomong ini, tapi bagi Demokrat dianggap provokatif. Kenapa gitu? Karena provokatif, ya ini sama halnya Demokrat nggak dianggap kok. Sudah total dan loyalitasnya diberikan kepada Anies sebagai kandidat capres coba. Tapi AHY nggak diumumkan sebagai kandidat calon wakil. Itu kan menyakitkan, Livi. Partai Nasdem yang sepertinya sudah mulai ada tanda-tanda putus asa selama mengusung sosok Anies Baswedan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Melihat sengitnya pembicaraan antara tiga partai yang telah mengusung Anies Baswedan, publik dipaksa menebak buah manggis. Namun yang tidak kalah menariknya, yakni kemungkinan koalisi ini akan masuk angin dan batal memajukan satupun pasangan capres-cawapres. Kita pahami bahwa Nasdem secara historis tidak pernah jauh dari kelompok pemerintah. Maka cukup dimengerti jika kali ini seakan-akan partai besutan Surya Paloh ini memiliki agenda tersembunyi di balik deklarasinya mencalonkan Anies Baswedan. Bisa jadi Nasdem sedang merajuk atau memasang daya tawar untuk koalisi pemerintah misalnya. Namanya merajuk, niscaya tidak berpikir normal dan jatuhnya membuat blunder. Anehnya, meskipun diduga Nasdem mengambil langkah blunder, Partai Demokrat dan PKS justru berebut jatah kursi cawapres. Memangnya Anies menjanjikan keberhasilan? Rekam jejaknya di Jakarta saja lebih terkesan halu ketimbang menuai apresiasi. Kenapa Demokrat tidak mencalonkan sendiri capresnya saja? Jika hal ini dilakukan, maka selain tidak ada bayang-bayang halu dari Anies, AHY pun bisa membidik kursi capres. Berat, tapi dalam politik semua masih mungkin. Kedua nama tersebut masing-masing punya faktor penghambatnya. Anies Baswedan jelas bukan orang parpol. Prestasi sebagai Gubernur DKI Jakarta juga tidak mentereng-mentereng amat. Begitu juga elektabilitasnya, tidak besar-besar amat. Sementara Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY masih hijau. Hanya Partai Demokrat lah yang membuatnya terlihat besar. Sementara Demokrat sendiri juga tidak kuat-kuat amat. Partai Demokrat masih optimis Agus Harimurti Yudhoyono dipinang Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden gawe Pilpres 2024. Bendahara DPP Partai Demokrat Renville Antonio mengatakan hasil semua survei menunjukkan jika pasangan calon Anies AHY merupakan yang paling ideal. Hal itu juga harapan berbagai elemen mulai dari ulama hingga masyarakat umum. Optimisme dari pihak Demokrat itu muncul dikarenakan saat konferensi pers usai deklarasi calon presiden yang dilaksanakan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB di PRPP Kota Semarang pada Minggu 20 Agustus 2023. Sudah ada desain kaosnya. Kemudian waktu penyerahan kaos Mas Anies diberikan nomor 1 dan dari Demokrat diberi kaos AHY nomor 2. PKS Indonesia nomor 9 dan Nasdem nomor 10 Indonesia, ujar Antonio. Menurutnya hal itu merupakan suatu sinyal dan itu juga merupakan desain dari Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, bukan milik Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Kemudian terkait perbedaan pendapat pengumuman cawapres yang menyebut saat ini sedang dibahas tim 8. Pihaknya dari Partai Demokrat menilai pengumuman lebih dipercepat karena mengingat waktunya tinggal 177 hari. Di sisi lain, loyalis Ganjar Pranowo, John Sitorus menilai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sukar diberi jatah calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Menurut John, Nasdem dan Anies Baswedan punya alasan logis untuk tidak memberi tiket cawapres kepada AHY karena dinilai tak bisa mendongkrak suara pemilih, khususnya pemilih dari kalangan NU. Ketimbang memberi tiket cawapres kepada AHY, Nasdem, kata John, jelas memilih melirik kandidat lain yang dapat menggait pilih NU. John Sitorus lantas menyindir AHY dengan menyebut yang bersangkutan sangat dipandang rendah oleh Nasdem. John Sitorus mengatakan keberadaan Demokrat di Koalisi Perubahan memang hanya sebagai pelengkap saja, sehingga wajar saja keberadaan mereka dipandang sebelah mata.
Koalisi Perubahan sendiri sempat melirik sejumlah tokoh NU seperti Mahfud MD, Hovifah Indar Parawansa, hingga Yeni Wahid. Dua nama pertama disebut-sebut telah menolak ajakan jadi cawapres Anies Baswedan. Dan saat ini yang tersisa hanya nama Yeni Wahid. Bagaimana kalau menurut Anda? Anda datang ke Sekjen minta kursi menteri kalau Pak Ganjar menang. Tentu saja kami kaget. Karena tidak ada yang bisa menggaransi itu, bahkan Ibu Megawati. Kenapa? Karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Dan Anda kemudian marah dan pergi ke seberang lalu ditawarin jadi menteri atau wakil presiden. Silakan. Dibongkar terang benderang, ternyata dukungan Budiman ke Prabowo karena Ketum Prabowo dapat proyek 200 miliar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tetapi harusnya jantan dong, ya, mundur dari PDI Perjuangan. Itu sangat-sangat tidak etis. Oke kawan, kasihan kami melihat Anda. Mudah-mudahan apa yang Anda inginkan berhasil, ya, jadi menteri atau wakil presiden. Jadi kalau untuk mencuci dosa Prabowo terkait kasus 98 penculikan dan penghilangan orang hanya mengeluarkan anggaran proyek 200 miliar, karena anggarannya 134 triliun. Jadi ya 1,5% lah maksimal gitu ya, untuk mencuci dosa seorang Prabowo di tahun 98. Murah banget. Maka jelas itu semakin menguatkan publik bahwa memang Prabowo Subianto adalah pelaku penculikan dan kejahatan di masa lalu. Nah, mengapa saya mengatakan demikian? Ya, alasannya cukup sederhana sekali. Karena apa? Karena pasca acara deklarasi relawan tersebut, Budiman Sujatmiko ini meminta agar apa? Agar Prabowo Subianto mau untuk meminta maaf kepada para korban penculikan satu persatu. Coba kira-kira berani nggak? Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Politisi PDI Perjuangan Dedi Yefrihanteru Sitorus menyebut Ketua Umum Relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu Arvindo Noviar mendapat sebuah proyek bernilai fantastis dari Kementerian Pertahanan atau Kemenhan usai mendeklarasikan ke kelompok relawan Prabu di Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah, Jumat 18 Agustus 2023. Dedi Sitorus meminta Budiman Sujatmiko yang adalah rekan satu partainya di PD Perjuangan itu untuk segera memberi klarifikasi terkait kabar tersebut, sebab info soal jatah proyek buat Arvindo itu kini telah tersebar luas di tengah masyarakat, yang mana proyek dari Kemenhan itu sebesar 200 miliar rupiah. Dedi mengatakan jika kabar itu benar, dirinya sebagai sahabat Budiman jelas merasa prihatin, sebab langkah politik Budiman yang memilih membelot ke Prabowo ternyata penuh dengan hitung-hitungan dan transaksional. Kendati mengaku prihatin, Dedi berharap proyek miliaran rupiah itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai di kemudian hari proyek ini justru tersandung masalah hukum dan menyeret banyak pihak termasuk Prabowo maupun Budiman Sujatmiko. Adapun Budiman Sujatmiko membelot mendukung Prabowo pada Pilpres 2024 mendatang dengan berbagai alasan. Dia ogah mendukung Ganjar Pranowo yang diusung partainya. Atas manuvernya, Budiman Sujatmiko mengaku dirinya segera dipanggil PDIP untuk dimintai klarifikasi. Dia berharap tak dipecat dari partai besutan Megawati Soekarno Putri itu. Sandiwara yang seperti ini sudah bisa ketebak. Orang yang salah, modelan seperti ini, pasti menebar playing victim supaya daya jualnya naik di mata capres dan kelompok yang ia dukung. Memang sangat memprihatinkan. Hanya demi uang, Budiman rela memberikan nasionalitasnya kepada seorang sekelas Prabowo, yang mana dalam memimpin tidak mementingkan kualitas, tapi hanya demi cuan dan cuan. Selama ini memang Budiman tampaknya tidak mendapatkan posisi dan peran memadai di internal PDIP, baik dalam konteks pencalonan legislatif atau anggota DPR, maupun dalam penyuksesan Capres Ganjar Pranowo. Budiman dibiarkan begitu saja di pinggiran dalam pusaran kekuasaan internal PDI Perjuangan. Manuver politik nekat Budiman saat ini dinilai sebagai bentuk kekecewaan. Saat ini pun Budiman tak maju sebagai calon legislatif pada pemilu 2024 dari PDIP sebagai respon atas kekecewaannya itu. Wajar jika akhirnya Budiman memutuskan tidak nyalek lagi di PDIP. Sepertinya sudah ada komunikasi antara elit Partai Gerindra dengan Budiman Sujatmiko sejak awal. Partai Gerindra melihat peluang dari hubungan PDIP dengan Budiman saat ini yang kurang harmonis. Keputusan Budiman semakin menjadi ketika sel-sel politik
politik dan jaringan relawan Jokowi semakin kokoh mendukung Prabowo yang besar kemungkinan atas sepengetahuan dan restu politik Jokowi. Tentu saja Budiman telah menghitung konsekuensi dari tindakannya ini. Terlebih PDIP merupakan partai yang memiliki disiplin tinggi. Untuk itu, keputusan Budiman bergabung dan mendukung Prabowo tampaknya sudah dia pertimbangkan secara matang, lengkap dengan konsekuensi terberatnya. Artinya, pada titik ini, Budiman juga sudah siap dipecat PDIP dengan pasal indisipliner, tidak loyal dan melanggar konstitusi partai. Budiman membawa gerbong Prabowo untuk mendukung Prabowo. Sepertinya Budiman sudah yakin jika PDI Perjuangan memecatnya. Gerindra sudah menyiapkan posisi yang lebih baik dan sesuai harapan Sujatmiko. Budiman sih nggak masalah dipecat PDIP, yang penting duit ada dan posisi politik dijamin sama Prabowo. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?